Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifani Rikardiansyah dengan NPM 20110111042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi implementasi strategi pemasaran pada perusahaan Apple Incorporate. Profil perusahaan Apple Incorporate. Apple Incorporate merupakan perusahaan teknologi yang sudah mempunyai nama besar di pasar industri di dunia. Apple Incorporate ini adalah perusahaan yang berbentuk multinasional berbasis di Cupertino, California, yang bergerak dalam bidang merancang, mengembangkan, serta menjual barang elektronik, perangkat lunak komputer, dan juga layanan daring. Ada beberapa perangkat keras yang diproduksi oleh Apple, seperti smartphone iPhone, komputer tablet iPad, laptop MacBook, komputer media portable iPod, Apple Watch, komputer media digital Apple TV, dan HomePod, pengeras suara pintar. Lalu di sini terdapat visi misi Apple Incorporate. Visinya yaitu an apple at every desk. Artinya ada Apple di setiap meja. Misi dari Apple yaitu Apple berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman pemrosesan pribadi terbaik bagi siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang inovatif. Tujuan dan target pasar. Tujuannya, pendiri Apple Incorporate, Steve Jobs, mengatakan bahwa tujuan Apple didirikan bukanlah untuk mendapatkan uang. Tujuan Apple adalah mendesain dan membangun, lalu memberikan barang-barang bagus ke masyarakat. Apple percaya dengan cara begitu, orang-orang akan tertarik lalu menyukainya. Dan sebaliknya, Apple akan mendapatkan keuntungan uang. Target pasarnya dari Apple Incorporate yakni siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui penawaran perangkat keras, perangkat lunak, dan internet yang inovatif. Strategi pemasaran Apple Incorporate. Strategi pemasaran produk Apple bermacam-macam. Ada yang secara langsung kepada konsumen, seperti misalnya pada MacBook dan iPod, dan ada pula yang melalui makelar, yaitu dengan cara bundling dengan beberapa operator seluler. Misalnya pada iPhone 3G, iPhone 4G, dan iPhone 4GS. Berikut ini adalah 4 alasan mengapa Apple menggandeng operator seluler untuk memasarkan iPhone. Yang pertama yaitu strategi arus korporasi, menjualnya secara eceran melalui distributor ataupun melalui kerjasama dengan operator seluler adalah sebuah pilihan, sebuah cara dalam berdagang, dan ini tidak melanggar etika bisnis. Cara ini dipilih sebagai strategi perusahaan Apple dalam berbisnis. Hal utama adalah bisa mendatangkan margin. Yang kedua, yaitu berkelas dan eksklusif. Dengan memilih tidak melayani pelanggan secara langsung, RIM dan Apple Incorporate ingin menonjolkan kesan mewah dan hanya untuk kalangan tertentu, dengan harga yang cukup tinggi dan dipaket bersama jasa operator seluler. Artinya hanya orang-orang yang berduit saja yang mau secara rutin mengeluarkan biaya bulanan. iPhone yang dibeli selain dari operator seluler adalah produk ilegal. Yang ketiga yaitu membangun loyalitas. Salah satu sifat mendasar manusia adalah ingin dihargai dan diakui. Dengan menggunakan produk yang bukan sejuta umat, secara tidak langsung penggunanya merasa bahwa mereka sebagian kecil kaum yang sukses secara materi. Loyalitas pada perangkat Apple ini terus mereka pertahankan demi status sosial. Yang keempat yaitu mengikat konsumen. Cinta itu tumbuh karena kebiasaan. Konon begitu katanya.
Kewajiban berlangganan dalam waktu tertentu, minimal 2 tahun untuk bisa menggunakan iPhone akan membuat orang cinta mati dan menggunakan iPhone secara terus-menerus. Seperti nikotin atau zat adiktif, ada yang hilang jika berhenti memakainya. Apalagi ditambah dengan berbagai servis yang menarik dari operator. Seperti halnya Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Barack Obama yang ngotot untuk bisa tetap bermain dengan BlackBerry-nya, walaupun sebagai presiden tidak dibenarkan oleh protokoler Presiden US, dan akhirnya ia diizinkan. Lalu, di sini terdapat tantangan Apple Incorporate. Ancaman terbesar bagi perusahaan-perusahaan IT seperti Apple adalah sangat tinggi tingkat kompetisi di pasar teknologi. Apple bekerja sangat keras untuk penelitian dan pengembangan dan pemasaran dalam rangka untuk mempertahankan posisi kompetitif. Popularitas iPhone dan Apple Mac tunduk pada permintaan dan akan terpengaruh jika ekonomi mulai goyah. Kemudian permintaan jatuh untuk produk Apple. Produk elektronik yang tidak kalah saing dengan Apple yaitu Samsung terus menciptakan inovasi yang modern dan futuristik. Agar tidak kalah saing dalam pasar, Apple Incorporate perlu tetap mengembangkan kualitas serta mengutamakan nilai manfaat dari gadget smartphone yang dipasarkan. Marketing mix. Serangkaian tindakan yang diambil oleh Apple bisnis untuk membangun dan memasarkan produk atau layanan kepada pelanggannya adalah dengan menerapkan strategi marketing mix yang meliputi 4P. Di antaranya, yang pertama yaitu produk. Produk pertama Apple yaitu iPod yang dikembangkan kembali menjadi iPhone, yang dimana sudah terintegrasi dengan layanan sistem musik online setelah berkembang kembali akhirnya mengeluarkan produk Apple lagi yang terbaru yaitu laptop atau yang kita kenal sekarang adalah MacBook Pro. Yang kedua yaitu price atau harga. Perusahaan Apple di dalam mengatur harga selalu mengandalkan biaya, kompetisi, potongan harga, dan keadaan daerah. Salah satu dari elemen tersebut tidak terpenuhi, maka pelanggan tidak akan membeli salah satu produk dari mereka tersebut. Biasanya Apple akan mengubah harga-harga produk mereka dengan pengenalan salah satu produk terbaru mereka. Selain itu, harga pun akan berubah tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pelanggan dan lingkungan-lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Perusahaan Apple Incorporate sangatlah agresif dalam keahlian menerapkan produk promosi mereka. Perusahaan Apple Incorporate menerapkan 3 strategi untuk mempromosikan produk mereka, yaitu pre-launch strategi, launch strategi, dan yang terakhir post-launch strategi. Pre-launch strategi. Di bagian ini sebelumnya mereka mempromosikan produk mereka. Apple biasa tidak langsung memberikan produk apa yang akan mereka promosikan, namun Apple memberikan berita di dalam blognya. Yang kedua yaitu launch strategi. Ketika produk sudah siap untuk diluncurkan, Apple tidak segera mungkin mengeluarkan produk mereka ke pasaran. Namun mereka terlebih dahulu mengeluarkan produknya di dalam website resmi mereka, kemudian di layar TV, dan kemudian yang terakhir di media sosial. Yang ketiga yaitu post-launch strategi. Pada bagian inilah Apple sudah siap untuk menampilkan produk terbaru mereka kepada publik dengan bantuan dari penyedia jasa-jasa di negara-negara lain dan pembelian secara online di website Apple-nya. Lalu yang keempat yaitu place atau tempat. Apple Incorporate mengatakan bahwa untuk menjadi perusahaan Amerika yang terkenal di dunia, perusahaan ini bekerja sama dengan layanan telekomunikasi yang berada di negara-negara lain. Biasanya Apple memberikan kontrak selama 18 sampai 24 bulan kepada pelanggan dengan biaya murah.
asalkan pelanggan tersebut membeli perangkat mereka di perusahaan telekomunikasi yang berada di negara mereka yang menjual produk Apple mereka. Lalu di sini kesimpulannya yaitu Apple Incorporated adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Steve Jobs, selaku pendiri Apple, memiliki pemikiran khas dalam berinovasi. Inovasi yang selalu dilakukan oleh Steve Jobs seperti menghasilkan produk yang selalu selangkah lebih maju dan tidak pernah terpikirkan oleh pelanggannya. Begitu juga kompetitornya. Meskipun tidak menyelesaikan serata pendidikannya, Steve Jobs berhasil membuktikan kesuksesannya melalui perusahaan Apple. Apple memang dikenal sebagai salah satu pelopor teknologi tingkat dunia. Produk-produknya seperti iPod, iPhone, dan MacBook sudah jelas selalu terjual seperti payung di musim hujan. Di saat perusahaan teknologi lain beriklan dengan saling mengunggulkan produk satu sama lain, Steve Jobs dengan produk Apple-nya berani mengambil langkah yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau eh, kurang jelas dalam penjelasannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.